Gen Z itu kan belum cukup mature biasanya kan, baru lulus terus terima uang itu seneng, happy, lifestyle naik, dan bahayanya pinjol. Saya berusaha untuk tetap nge-keep lifestyle-nya dia, tapi kamu punya ini loh, kamu punya aset, kamu punya ini, punya itu. Jadi akhirnya kita bisa ngerem lifestyle-nya. Iya. Tapi bukan berarti kita kasih solusi. Setelah rame diperbincangkan, saya ngundang lagi nih pakar HRD nasional. Anda viral loh, komen-komennya positif semua. amin, alhamdulillah. Jadi di saat Gen Z itu lagi diserang, Gen Z lemah, Gen Z generasi strawberry, Gen Z maunya enaknya doang. Apalagi makan gaji buta. Gitu kan. Mental health, Health, suka healing. maunya healing, dikit-dikit resign. Wah, kan itu kan gempurannya luar biasa kan. Tapi Anda duduk di sini kemarin, akhirnya banyak pendukungnya Gen Z karena memang bukan nyari muka ke Gen Z. Masa gini perusahaannya memang justru memperkerjakan dan juga mengapresiasi para Gen Z. Makanya komen-komen lah deh, keren bang insight-nya bagaimana membangun fondasi bisnis yang tidak yang tidak ketergantungan terus sama owner. Seru nih bahasannya, insight baru soal Gen Z. Apalagi employee ownership. Oh iya, jadi Gen Z dapat dapat kepemilikan ya. Ada caranya juga tuh dia merasa memiliki tuh, biar nggak dikit-dikit healing ya. Tuh, mencerahkan sekali dengan begitu bisnis berkembang dan tim di dalamnya juga ikut berkembang. Ini luar biasa banget. Dan lain sebagainya. Makanya karena beliau banyak bisa dibilang mungkin sekarang dinobatkan ya sebagai abang-abangan Gen Z kali ya Anda. Amin. Ini Mas Dery yang ngasih istilah. Abang-abangan Gen Z ini banyak peminatnya nih. Nah, cuma memang kita lihat dari kasus yang lain. Menarik karena kan nggak bisa bahas dalam satu pertemuan mengenai perusahaan biar tumbuh, tim yang solid. Makanya Anda duduk kembali di sini, coba tolonglah permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan-perusahaan Indonesia, apalagi beritanya lihat fenomenal eksploitasi kinerja di lingkungan kerja, bentuk pengembangan diri atau penggerusan mental diri. Menarik ini. Ini berangkat dari saya pribadi. Kami lagi hiring ya, Inong ya. Kita lagi banyak hire, alhamdulillah. Bertumbuh, alhamdulillah. Ya, dan juga kan kita mau buat unit-unit yang baru lagi, pengembangan perusahaan. Kita mau buat studio-studio baru lagi dan lain sebagainya lah. Ya kan, kalau kasnya hijau kan masa nggak dibikin merah lagi? Ya, setuju. Merah kan pertumbuhan Mas Dery. Iya, buat pertumbuhan, buat eksponensial gitu loh, ya kan. Nah, maksud saya adalah makanya saya hiring. Nah, tapi ya meskipun minoritas ya, alhamdulillah sih banyak yang support. Pengen dong kerja dikasih solusi, pengen dong ini karena kan kita kan ada jadwal main PS bareng, main FIFA bareng, ya gitu-gitulah sama karyawan. Nah, ternyata ada juga yang reaktif, Mas. Ketika baca poster kita yang mana? Yang kayaknya bukan, kayaknya seakan-akan mengeksploitasi lah. Saya ada kok baca komen kok. Jadi we are hiring videographer. Diutamakan yang bisa ngedesain ya gitu-gitu loh. Kita kan kayak gitu-gitu. Ya. Double job. Ya, seakan-akan double job, tapi padahal ya ini pembenaran dari saya memang ya. Misalnya kan ini kan sebenarnya juga subjektif ya, suka-suka perusahaan Anda juga gitu. Anda mau nge-hire akadnya misalnya 10 job desk, kalau karyawannya sama-sama oke kan iya, simpelnya gitu. Disangkanya eksploitasi. Kita hire-nya nih kayak lu videographer aja. Akhirnya digabung sama ini gitu. Ya karena kalau saya punya metode ya dia juga harus bisa menguasai yang hal-hal multimedia. Gitu loh. Ya kalau yang ngerasa ya itu adalah eksploitasi, ya kalau mau pisahin lah graphic designer, video editing. Dasar lo Dery eksploitasi kan gitu misalnya. Ya meskipun saya menghormati lah pendapatnya, saya hargain nggak masalah gitu ya. Nah makanya ada berita ini. Saya mau tanya juga ke Anda nih Mas. Sebenarnya batasan eksploitasi itu di mana sih? Ya macam-macam lah. Ada berita-berita ini saya kupas dulu ya. Coba dilihat deh. Kasus eksploitasi di kantor terus berulang. Lanjut. Kesuksesan Nvidia bikin pegawainya jadi malas bekerja. Katanya begitu diusut semua fasilitasnya ada. Bukannya bagus ya? Kayak Google kan bisa makan sepuasnya, ngemil gratis. Google kan? Kantor di sana tuh. Ya, kayak gini-gini kan salah satunya katanya fasilitasnya memadai. Niatnya mau memanjakan karyawan. Nah, itulah pokoknya kurang lebih lah. Abang-abangan Gen Z gimana nih? Menarik Mas Dery. Kalau persepsi itu kan macam-macam ya, Mas. Maksudnya audiens itu kan bisa punya persepsi berdasarkan latar belakangnya masing-masing. Tapi kalau saya, as long as bisnisnya bertumbuh, timnya juga ikut bertumbuh kan selesai sebenarnya.
bisnisnya bertumbuh. Terus kemudian timnya juga ikut bertumbuh. Karena gini Mas Ferry, di industri mikro, maksudnya bisnis mikro kecil itu kan nggak semewah perusahaan-perusahaan di corporate. Sumber dayanya masih terbatas, uangnya juga merah, ya kan nggak hijau-hijau banget gitu kan. Akhirnya saya nggak bisa memungkiri mereka-mereka yang berjuang di dalam bisnis mikro kecil ini, ya masih banyak double job. Tim saya dulu malah justru dia baker, kalau produksi rotinya selesai, konten TikTok. Nah tapi mereka sekarang begitu ditanya, kamu berapa lama lagi di sini gitu? Setahun masih Pak, 2 tahun masih, 3 tahun. Saya nggak kepikir Pak ada pertanyaan ini. Saya mau tetap di sini aja Pak gitu. Saya belum tentu dapat hal-hal yang saya dapatkan ini di tempat lain gitu. Berarti kan dia merasakan pertumbuhan tuh, walaupun awal-awal sama-sama perintis, dia double job, keuangan perusahaan juga nggak terlalu baik gitu kan. At the end dia sudah berapa tahun ini kerja? Hampir 4 tahun. Dulu baker, sekarang punya tim hampir berapa? 6 atau 7 dia belajar tentang manajerial, leadership. Wow. Nah kan sama-sama win, perusahaan win, dia juga win gitu. Terus eksploitasinya di mana? Itu kan persepsi orang aja. Kalau ditanyakan ke orang yang langsung bisa jadi dia support gitu. Sekarang malah dia nge-endorse itu. Teman-teman, kalau ada kesempatan untuk belajar hal lain, ambil. Belajar hal lain kan berarti kan bisa jadi double job itu kan juga untuk development gitu. Untuk pertumbuhan secara personal dan profesionalnya si orangnya gitu. Gitu Mas Dery. Jadi nah, ini yang menarik kan sebenarnya kiri kanan kan ini. Ada yang bilangnya eksploitasi, ada yang bilangnya kalau fasilitasnya luar biasa malah justru malas gitu kan. Sementara yang lebih aman secara moderasi gitu ya, tengah-tengah gitu. Jadi fair itu gimana ya? Iya, perusahaan harus terus bertumbuh, timnya juga harus ikut bertumbuh. Jadi istilah tadi yang menarik tadi Mas Dedi bilang itu kalau sudah hijau merahkan lagi gitu. Sama kan itu kan sebenarnya untuk target bisnis juga kan. Kalau kita sudah achieve ya setting target baru gitu. Nah, ya. Jangan sampai kita itu akhirnya jadi zona nyaman gitu. Kalau zona nyaman kan bom waktu, jadi tinggal tunggu waktu tuh. Mentang-mentang udah hijau laporan pembukuannya atau mungkin keuangannya, ya udah gini aja udah terus nih. Gini aja terus tapi kan nggak tumbuh. Padahal tim kan juga butuh tumbuh juga. Bahan baku setiap tahun naik. Terus kemudian inflasi, regulasi kan banyak faktor. Kalau kita diam gitu kan bom waktu sebenarnya. Tinggal tunggu tangan mainnya aja itu kapan selesai itu bisnis. Oke. Gitu. Mengenai job desk. Ini eksploitasi kita bahas ya. Nanti baru Mas Hegi katanya punya satu formula ya. Jurus. Mudah-mudahan manfaat. Apa tipis-tipis dulu aja. Remuneration, compensation. Kompensasi jadi, buat karyawan. Buat karyawan terutama untuk teman-teman yang di industri mikro, kecil, menengah. Kalau di corporate pasti sudah punya yang seperti ini. UMKM itu luput beginian. Luput. Oke. Gaji buta. Terus kemudian struktur internalnya kacau. Kok bisa manajer gajinya lebih rendah dibandingkan staff? Nanti kita bahas Mas Dery. Wow. Menarik itu. Ini menarik juga ya. Menarik. Tapi bukannya dikasih kompensasi juga malah akhirnya dia beban, misalnya contoh gaji pokok kamu pasti kecil dong. Yes. Nah ujung-ujungnya nanti kan kalau kamu achieve segini kamu dapat kompensasi gitu kan. Itu kalau di dunia marketing sering nggak istilah kita boncos marketing cost kita. Iya. Di dunia SDM juga gitu Mas Dery. Nanti kita bahas deh. Boncos juga SDM. Karena SDM cost gitu. Oke. Perusahaan nggak bertumbuh gitu. Nanti kita bahas, tapi satu pertanyaan lagi deh mengenai eksploitasi biar kita runut nih ngobrolnya. Jadi batasan eksploitasi ini apa? Maksudnya karena ngukur tentang kalau bisa graphic designer satu aja kerjaannya. Kenapa lu juga ngerangkap video? Kenapa mikirin content planning? Kenapa mikirin ngedit-ngedit yang lain gitu? Copywriting juga. Jadi seakan-akan 4. Jadi bukan double job lagi, tapi 4 job. Graphic designer, video editor, 5 bahkan. Ngambil gambar juga, videographer, copywriter, captionnya siapa yang nulis gitu kan. Jadi gimana sih sebenarnya nih eksploitasi nih? Saya akan jawab situ dengan pengantar. Mudah-mudahan Mas Dery pernah dengar istilah juga balance scorecard ya. Oke. Sebuah perusahaan itu kan dilihat itu dari 4 perspektif Mas Dery. Satu perspektif finansial, berarti itu investor, manajemen gitu ya. Ini profit nggak?
omset naik nggak gitu. Perspektif finansial. Perspektif yang kedua, perspektif customer. Customerku happy nggak? Kalau bisnis customer nggak happy kan bahaya juga gitu. Iya. Ada internal proses, dan terakhir learning and growth itu semuanya tentang people. Jadi sebenarnya bisnis itu tentang bagaimana kita mengelola stakeholder bisnis, bagaimana membuat investor manajemen happy, bagaimana membuat customer happy, bagaimana punya fondasi internal proses yang kuat, dan stakeholder yang kadang kita lupakan adalah karyawan atau people. Eksploitasi itu bisa jadi karena kita berpihak pada salah satu stakeholder. Jadi muncullah dunia kapitalisme, semuanya berdasarkan perspektifnya investor, manajemen, uang, people nggak usah dipikirin, people adalah sumber daya gitu. Nah akhirnya kan muncul itu istilah eksploitasi. Padahal sebenarnya kalau semua stakeholder ini dikelola dengan baik, investor happy, customer happy, karyawan happy, kan nggak muncul istilah eksploitasi gitu. Yang kita sering lupa itu nggak imbang sebenarnya gitu. Tapi juga nggak bisa juga kita entertain people kita, karyawan kita, sementara investor juga nggak happy. Itu juga tunggu waktu juga itu sebenarnya. Karena naikkan gaji dan sebagainya, tapi performance kinerja finansialnya merah gitu kan. Oh teriak investor. Kan bom waktu. Duit gua lo ambur-amburin doang lo. Nggak ada target-target yang jelas gitu. Ya. Jadi istilah eksploitasi itu karena nggak balance saja sebenarnya kita melihatnya itu. Matriksnya 4 pilar ya. 4 pilar. Keren. Kalau bisnis semua stakeholdernya happy kan selesai Mas. Investor happy, customer happy, tim kita happy, selesai sebenarnya. Satu lagi apa? Pemilik. Salah satu investor pemilik kan sama. Investor manajemen itu kan perspektif finansial pasti yang itu satu. Customer 2. Sebenarnya kan yang paling ujung sebenarnya customer Mas Edi. Itu stakeholder yang paling utama. Iya, karena kan pengguna terakhir ya, end user. Kalau mereka nggak happy kan bisnis kita selesai itu. Jadi gimana urutannya? Ini buat nge-recap aja. Customer. Enggak, dari awal, dari investor. Oh, investor. Itu pasti finansial perspektif. Pemilik di situ ya? Pemilik di situ. Oke. Manajemen di situ. Oke. Kedua customer. Ya. Ketiga internal proses kita, pondasi proses itu Tim. itu bukan stakeholder itu. Tim. Itu lebih ke arah pondasi bisnis prosesnya harus kuat gitu. Oke. Tapi yang ketiga itu people. Oh, oke. Kalau mau di-expand ada lagi Mas Eri. Iya itu. Bisnis itu. Ada juga community. Ada juga mitra, supplier dan yang lain-lain gitu. Kalau ada salah satu perusahaan pakai prinsip 3 tangan Mas Edi. 3 tangan itu membuat bahwa bagaimana ada 3 tangan gini ya, customer, mitra, investor, dan karyawan. Itu ada salah satu corporate besar menggunakan prinsip 3 tangan. Oh sama kayak stakeholder di ekonomi dong ya? Iya. Kalau saya dari sudut pandang ekonomi nih. Siapa pelaku ekonomi stakeholder saya gitu kan? Ya. Pemerintah, Yes. produsen, konsumen gitu ya. Yes. Itu bermain tuh. Betul. Dan pemerintah kan punya cadangan uang terbesar di situ. Regulator juga di situ. Regulator. Jadi dia memberikan likuiditas, buat subsidi apa segala macamnya. Jadi Jaga dia kan. ngejagain ekonomi biar tetap kan berputar gitu kan. Jangan sampai krisis, jangan sampai oversupply, over iya. demand gitu. Ya. Ya bisnis kan juga pengelolaan stakeholder Mas Edi. Kalau istilah kayak gini-gini ini kan berarti lebih ke arah bagaimana kita mengelola stakeholder gitu. Nah yang akan kita bahas kan hari ini kan lebih ke stakeholder people sebenarnya. Tentang kompensasi, remunerasi. Mantap, langsung aja kita coba kuliah yuk. Mana? Ada materinya? Ada. Nah, ini Yuk langsung kita aja. buka slide-nya. Oke, seru nih. Kita sekolah HRD. Ya, Siap. ini kan cocok buat saya. Ini kan pemilik perusahaan. Amin. Dia direktur utama UMKM misalnya apa segala macam ini harus tahu gimana caranya bikin kalau bisa tuh karyawan tuh Ya. abadi sampai 95 tahun lah di perusahaan. Ya kan? 95 ya. 95 tahun. Nah, kalau bisa gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah, makanya gimana coba? Seru nih sekolah HRD nih. Nah ini tadi Mas Jadi nyambung bagaimana kita mengelola stakeholder antara pemilik, investor, manajemen, dan karyawan. 2 stakeholder ini harus sama-sama happy. Oke. Nah kompensasi itu harus diciptakan bagaimana 2 stakeholder besar ini sama-sama win. Oke. Jangan cuman salah satu aja gitu. Kita entertain karyawan atau people, tapi perusahaannya ambruk, finansialnya tergerus dan sebagainya kan nggak imbang. Iya. Atau salah satu yang penting investor untung, people-nya nggak diperhatiin. Itu juga bom waktu.
Nah, Oke. yang akan saya share ini tentang remuneration Mas Denny. Remuneration atau kompensasi itu ya kompensasi lah ya, penggajian, pengupahan, dan istilahnya banyak di luar sana kan. Ini bahasa Inggrisnya remuneration. Ya. Sebenarnya kan objektifnya bagaimana kita membuat sebuah kompensasi sistem atau remuneration system itu kan menciptakan high performing organisasi. Bagaimana membuat organisasi itu punya performance yang tinggi, kinerja yang tinggi. Kalau seperti itu kan happy tuh, investornya happy, timnya kan juga happy, ya kan? Nah caranya bagaimana kita bisa membangun organisasi yang berbasis kinerja dengan ownership SDM yang tinggi. Berat ya, berat. Mudah-mudahan nanti nggak berat Pak Mas Eri. Iya, judulnya Dan kayaknya audiens seakan-akan juga. tuh, iya, seakan-akan kayaknya susah banget nih Mas, gitu kan. Coba kita lihat nih, nih, ilmunya daging nih. Nah UKM biasanya di level basic itu sudah problem Mas Eri. Kenapa? Dia nggak punya struktur pengupahan yang baku. Orang yang bobotnya tinggi, misalnya manajer, mohon maaf nih ya, sama tukang sapu mirip-mirip gajinya. Itu pernah terjadi Mas Eri. Ada manajemen tim di salah satu klien saya, dia ngurusin production ya, head of production itu, ngurusin banyak orang itu, jumlah banyak penjahit gitu ya. Sama kurir gajinya mirip. Plus lagi biasanya kan UKM itu kan informasi gaji kan juga nyebar seluruh organisasi itu. Itu malah ngeri itu. Akhirnya kan chaos gitu kan. Loh, kok bisa aku ini tanggung jawabku lebih tinggi tapi gajinya kok sama gitu. Jadi nggak privasi lagi. Nggak privasi lagi. Akhirnya belum punya tuh internal fairness itu. Bagaimana menciptakan keadilan di sebuah ekosistem bisnis dengan penggajian yang sesuai dengan tanggung jawab, bobot dan sebagainya. Nah biasanya di level basic ini UKM sudah problem itu. Padahal harusnya kita itu punya komponen gaji yang tidak hanya ngomongin struktur tapi juga ada faktor gaji yang bisa mendorong kinerja. Ada orang yang ngasihnya gaji pokok doang. Ada juga orang yang sudah memberikan insentif, performance bonus dan sebagainya. Nah bedanya kalau gaji pokok ya sudah Mas Dery, berangkat kerja pulang, kerja nggak kerja yang penting aku dapat gaji bulanan. Mau enak juga ya. Nah di bisnis saya Mas Dery, terutama level yang BOD-nya gitu ya, yang kita harapkan menjadi posisi director itu. Insentif sama gajinya itu jauh lebih gede insentifnya dibanding gajinya itu. Bahkan insentif yang mereka terima itu bisa 2 kali lipat lebih dibandingkan gajinya dia. Contoh misalnya gajinya 3 juta. 3 juta. Misalnya. Berarti dia dapat insentifnya bisa 7 juta, bisa 8 juta. Serius ini. Oke, berarti diturunin dulu dong gaji pokoknya. Enggak, itu nanti saya akan jelaskan nih, di bridging nanti. Oke. Kalau nurutkan gaji pokok, moralnya yang turun Mas Eri. Berat. Oh iya. Makanya jangan fokus di gaji pokok. Ada caranya nih bos. Berat soalnya kalau gaji pokok itu gitu. Nah, oke, lanjut. Harapannya mereka itu kalau sudah di level yang strong itu bisa menjaga star talentnya dia nggak keluar dari perusahaan. Dan kompensasi yang kita punya itu bisa attract itu apa ya? Bisa narik kandidat-kandidat terbaik itu masuk ke dalam organisasinya kita. Oh, dia yang narik. Ya, kompensasi kita itu harus narik orang untuk menjadi. Salah satu contoh di bisnis saya juga. Kemarin waktu tim saya itu mencapai target bisnis yang pertama di bulan Agustus kalau nggak salah, mereka kan jalan-jalan 2 negara tuh. Wah, posting kan di sosial medianya mereka kan. Wah, semua pada nanya itu lowongannya ada nggak dan sebagainya. Mantap. Gitu. Gajinya kecil di sini nggak apa-apa. Nah kan berarti kan yang dulunya kita nyari orang susah, nah sekarang kan sudah mulai tuh. Jadi ada employer branding juga. Oh, di BSD Bakery ini menarik ya gitu ya. Ada juga istri juga posting di sosial medianya, Mbak aku mau dong. Gajinya kecil di sini nggak apa-apa. Selama nanti kalau sampai target tercapai aku juga bisa jalan-jalan itu. Nah, artinya apa Mas Eri? Kompensasi itu mesti dipikir serius gitu. Nggak asal gitu. Dan kita harus punya goal mau ngapain ini dengan kompensasi kita itu. Sampai di level apa kita bisa mengelola people kita maupun bagaimana mendukung investor juga happy. Nah ini yang kadang di basic ini masih jadi problem tuh UKM tuh. Di sini
mulai sedikit UKM yang mikirin Di mana? Middle. di middle. Di sini nggak ada sama sekali yang saya pernah lihat itu. Padahal harusnya nih UMKM ya. Iya, kalau di Soalnya- corporate kan sudah ini Mas Dedi. Iya, nggak cuma kalau dibalikin lagi misalnya dari sudut pandang business owner gitu ya. Masa sih UMKM masih segitunya gitu, jalan-jalan ke luar negeri. Harusnya mau tuh udah korporasi besar lah. Gimana boncos lah uangnya, belum seberapa omsetnya. Nah, Enggak. gimana tuh? Enggak. Ada hitungan-hitungan deh. Ada, nanti saya share itu. Oh. Jadi mesti dengan budget Mas Dedi. Jadi industri F&B gitu ya. ya. Industri F&B itu setahu saya benchmarknya itu kalau kita ngomongin SDM cost gitu ya, berkisar antara 15 sampai ada yang 5% juga sih, enggak banyak gitu. Antara 15% sampai 22% terhadap omset. Iya. Harus ada budgetnya. Tinggal dari budget ini mau ngelolanya seperti apa? Spending kita mau digaji pokok semua atau ada insentif berdasarkan kinerja atau yang sifatnya benefit seperti kepemilikan motor, misalnya jalan-jalan atau apapun. Itu kan menarik. Jadi orang itu melihat nggak semuanya itu uang, tapi bentuk itu juga penting. Kalau kita nggak banyak budgetnya gitu ya, Iya. ya bentuknya yang diperkaya. Berarti bentuk yang udah pernah Anda lakukan adalah motor. Motor pernah. Jadi itu juga untuk nge-keep ini Mas Jadi, untuk nge-keep talent-talent saya juga gitu. Saya beli motor, kamu nanti nyicil saya 3 tahun. 3 tahun ini bisa jadi hak milik kamu gitu. Oh. Jadi aku nggak naikkan komponen gaji ke pokoknya dia. Aku nambah misalnya 500.000 per bulan. Ini nggak aku kasih sebagai gaji ya, tapi aku kasih sebagai program kepemilikan motor. 3 tahun ini milik kamu. Keren. Kan bisa nge-keep talent-talent itu Mau bisa. nggak mau dia juga banyak bonusnya ya. Jadinya dia dapat manfaat. Ya. Yang kedua, iya berarti kan minimal udah 3 tahun tuh dipegang sama dia tuh. Kerja di perusahaan kita. Iya. Ya kan? Dan menariknya Mas Jadi, keluarganya bilang, kamu kerja apa di sana? Sudah dapat gaji, sekarang punya motor, sudah jalan-jalan ke beberapa negara gitu kan? Sudah kamu di sana aja udah. Wow, oke. Ya, Padahal kan sebenarnya kalau di budgetin berapa sih Mas? Gaji, apa itu jalan-jalan kan one time aja kan? Benar nggak? oke. Kalau achieve target, dibudgetin kita spend. Oke. Berarti tergantung siapa orang yang dapat itu, hak itu iya. dapat. Oh, oke. Jadi, Level apa ukurannya, indikatornya? Kompensasi itu perlu strategi gitu. Nggak bisa semua Nggak bisa tiba-tiba. semuanya. Nah rata-rata juga gitu tuh UKM tuh. Oke, bisnis kita bertumbuh tuh. Kita punya budget untuk menaikkan gaji itu ya. Semua naik 5%. Kan jadi kayak sosialis gitu kan, sama rasa sama rata itu. Kalau di teori kompensasi yang benar ya harus dibelanjakan dengan tepat. Orang-orang yang performance tinggi, talent itu harus mendapatkan perhatian lebih. Berarti paling utama pasti orang-orang ini berpengaruh untuk bawa uang masuk ke perusahaan. Betul, kontribusinya tinggi, ini yang Uang, harus ya? kita keep, ini yang harus kita develop, itu nggak sama rasa sama rata. Apa problemnya Mas Dedi? Kalau semua sama itu ya 5% ya. Orang yang bagus nganggapnya oh ternyata kinerja biasa sama yang bagus ya sama aja gitu. Iya. Sehingga orang yang bagus akhirnya ya udahlah ngapain aku ini apa itu effort yang tinggi itu sudah sama aja toh nanti diapresiasinya kan. Oke, berarti Gitu, itu Mas ya. ukurannya lamanya apa enggaknya? Misalnya kalau dia baru join Oke. itu Menarik. gimana? Tapi dia perform nih bagus. Menarik. Itu bisa bikin iri yang lainnya juga. Itu juga strategi Mas Dedi. Kebanyakan di UKM itu menghargai masa kerja. Kalau saya enggak, menghargai kinerja dan potensi. Oke. Ada dulu ini belum kenal kasih umroh tuh. Kalau kenal kasih umroh Siap. nanti mantap. Sebenarnya Siap. Ayo kita kolaborasi. programkan bareng ya. Dulu persepsi di organisasi itu orang yang lama diberangkatkan umroh. Iya, benar. Tapi ada satu kejadian beberapa kali nih sekarang. Oke. Enggak lagi seperti itu. Orang yang perform, kinerjanya bagus, dan ini nggak ngomongin ininya ya, nggak ngomongin takdirnya ya. Kalau ngomong takdir kan siapapun yang diberangkatkan kan memang tamunya Allah gitu kan. Iya. Ya nggak lagi ngomongin masa kerja Mas Heri. Saya lihatnya sudah ngomongin tanggung jawabnya dia memang layak diapresiasi. Apa contohnya maksudnya? Masa kerja tuh gimana? Nggak ngomongin masa kerja udah. Misalnya kayak saya udah 10 tahun Ngomongin nih Pak kinerja gitu. jadinya. Kinerja ya? Jadi persepsi organisasi itu orang itu nggak dihargai semata-mata masa kerja tapi kinerja juga penting. Oke. Kalau tolak ukurnya adalah uang masuk ke dalam perusahaan, apakah nanti ujung-ujungnya ini mah anak sales doang nih? Oh enggak.
Enggak Mas. Harus clear. Makanya itu mesti ngomongin topik yang berbeda nanti Mas Jadi. Oh, ada Performance lagi management itu. Performance ya. Mm-mm. Iya, soalnya kan Kalau organisasi nggak punya performance management gimana ngukurnya? Iya, Susah iya. kan. Akhirnya subjektif jadinya. analoginya kan mobil bisa jalan. Hmm. Ini semuanya merasa paling kontribusi kan? Hmm. Iya kan? Kata bensin, gara-gara gue nih. Ya. Kalau nggak ada gue, Driver. nah ya kan? Nanti kata setirnya, gara-gara gue lah. Mobil mau lurus mulu. Ya. Nah, ya kan gitu kan? Ya. Kata rem juga teriak lagi, gue lah. Gitu. Lu bablas nubruk tembok lu. Kalau nggak ada gue, misalnya gitu. Semuanya kan piston, busi. Ya. Nah ini berarti kan kalau tolak ukurnya mobil jalan atau perusahaan jalan, nggak melulu di orang sales. Nggak Iya, melulu. orang sales juga iya Ya, gitu. ya. Tapi yang lainnya juga bisa gitu ya. Dan nggak semuanya itu dari benefit, Mas Dery. Bisa juga komponen gaji dan insentif. Nanti akan dijelaskan. Tuh. Bedanya orang production, sales itu harus beda juga strategi kompensasinya. Aman, Rafli. Nepal. Kalau jalan-jalan dia ke Nepal. Oh, Kalau gitu. sekarang masalah masa kerja dan job desk, tenang. Siap. Di sini profesinya job desk-nya bengong. Jadi tenang aja, bengong digaji. Jadi Oke. masih tetap ada kontribusinya, tenang aja. Lanjut, Mas Heri, Lanjut ya, cakep. Mana nih? Nah, komponen. Ngomongin komponen kan Mas Dery tadi ini harusnya yang berangkat siapa nih umroh gitu kan? iya. Nah sebenarnya kan ngomong komponen itu. Boleh. Jadi Ayo. kalau kita lihat remunerasi kompensasi itu, ini ngomongin yang basic aja dulu Mas Dery. Ya. Itu hanya ada 3 komponen. Komponen fix, tetap, kayak gaji pokok. Ya. Itu kan tetap. Ya. Mau kita jualan nggak jualan kan gaji tetap harus dibayar ke Ya. karyawan kan. Ya. Ada juga yang dinamis, variabel gitu. Nah biasanya ada yang memainkan juga dengan tunjangan kehadiran supaya dia disiplin. Oh kalau kamu nggak hadir, tunjangan ini nggak bisa dapat kamu. Gitu. Kamu harus hadir baru dapat tunjangan ini. Gitu. Ada juga seperti itu. Ada yang berdasarkan kinerja. Kalau targetmu sekian tercapai, kamu dapat bonus. Gitu. Nah itu kan berarti variabel. Nah di variabel ini jarang UKM yang sudah memainkan. Apalagi yang ketiga benefit. Benefit itu komponen gaji atau kompensasi ya, biar kita nggak bingung ya. Komponen kompensasi yang non cash. Maksudnya gimana? Jadi orang itu terimanya bukan dalam bentuk cash. Kepemilikan motor, jalan-jalan ke manapun itu leisure, disekolahkan untuk edukasi, untuk support anak dan sebagainya. Jadi di dunia corporate besar Mas Dery, bahkan sampai mereka itu sangat personal benefitnya itu. Jadi dia dibuat budget tahunan sekian. Karyawan kamu bisa belanja tuh untuk kebutuhan kamu. Bisa untuk furniture melengkapi rumahmu, bisa untuk kepemilikan motor, bisa untuk edukasi dan sebagainya gitu. Okay. Jadi akhirnya personal Mas Dery. Ya. Nah itu menarik. Jadi kompensasi itu nggak melulu gaji pokok gitu Mas Dery. Dan itu harus dimainkan semua. Kalau di tempat kami 3-3-nya ada gitu. Kalau gaji aja Mas Dery nggak menarik. Kenapa? Saya bilang nggak menarik. Saya punya experience. Kalau saya naik gaji, kepuasan saya atau excitement itu saya merasa senang itu bertahan 6 bulan. Setelah itu biasa lagi as usual. Yang ada lifestyle naik. Ya kan? Oke. Nah, kalau saya dulu kerja di beberapa perusahaan sebelumnya, gaji saya mungkin untuk hidup bulanan cukup gitu. Tapi begitu akhir tahun, saya bisa beli tanah 1 kafling atau apa gitu. Jadi semua kompensasi itu bisa dimainkan dengan goal tertentu, dengan strategi gitu. Gitu. Cakep. Fixed pay, variable. Berarti kalau bahasa perusahaannya fixed cost, variable cost, Betul. benefit. UMKM berarti di Asuransi itu benefit juga. Oh, oke. BPJS. Dana pensiun dan sebagainya itu benefit. Kan menarik. Oke. Oh, aku di sini dapat dana pensiun. Oh, aku di sini kesehatanku di cover sama perusahaan itu. Nah, Kadang itu jadi poin kenapa dia harus memilih perusahaan ini atau stay di situ. oke. Gitu. Termasuk si BPJS tadi ya? Iya. Atau biasanya apa lagi sih? Kalian Kesehatan, ketenagakerjaan, pensiun gitu. pensiun, ya.
Nah, apalagi kalau budget kita terbatas, Mas Jerry, terus hanya dimasukkan ke gaji, sudah angkanya nggak menarik, iya nggak? Iya. Nggak nambah moral, fixed cost lagi. Wah, nih harus dipikir, cerdas nih. harus apa ya, blue strategi gitu. Lagi-lagi berarti yang performanya bagus ya, Bisa jadi indikasinya. Iya. Kalau saya ring 1 saya harus saya perhatikan itu. Ring 1 apa boleh tahu nggak versinya? Manajemen tim saya, mulai level yang memegang role sebagai BOD-nya gitu ya, director atau manajer bisnisnya, sama leader yang di bawahnya. Leader tuh maksudnya gini, yang dimaksud dengan contoh manajerial itu yang diperhatikan tuh berarti manajer ke atas. Contoh, kalau saya kan ada beberapa bisnis ya, Mas Heri ya. Iya. Di bakery berarti kan ada direktur bakerynya tuh, atau manajer bakerynya tuh. Di bawahnya ada head komersialnya, head productionnya, head customer service-nya. Ya itu maksudnya manajemen ring 1-nya itu. Mesti dipikirin serius. Karena dia bawa anggota, bawa bawahan. Bawa anggota, dia key player dalam bisnis. Bisa jadi talentnya memang kita di sana gitu. Saya pikirin serius. Apa bentuk pikirnya? Ya komponennya itu. Bahkan sampai saya gini, Mas Yeri, untuk beberapa anak-anak Gen Z nih. Udah deh, ini kayaknya kalau saya punya tambahan budget untuk menaikkan gaji, nggak saya berikan gaji itu. Makanya tercetus pertama itu kepemilikan motor itu karena itu. Saya tambah misalnya 500.000, 700.000, tapi nggak saya rupakan uang ya. Saya rupakan kamu bisa punya motor. Kenapa, Mas Yeri? Ada goal juga yang berbeda gitu untuk nambah finansial literasinya mereka. Gen Z itu kan belum cukup mature biasanya kan, baru lulus terus terima uang itu seneng, happy, lifestyle naik, dan bahayanya pinjol. Saya berusaha untuk tetap nge-keep lifestyle-nya dia, tapi kamu punya ini loh. Kamu punya aset, kamu punya ini, punya itu. Jadi akhirnya kita bisa ngerem lifestyle-nya. Iya. Tapi bukan berarti kita menurunkan kompensasi, kan naik juga gitu kan. Paham saya. Mentalnya kena, malah bisa mempengaruhi yang lainnya ketika tadi misal hal-hal yang aneh-aneh, pinjol, judol, malah jadinya toksik ya. Betul. Malah jadi kemana-mana apa segala macamnya gitu. Tapi akhirnya kan jadi oke, lifestyle-ku tetap karena gaji yang saya terima tetap, tapi aku punya motor. Itu kan. iPhone 16 bisa nggak? Nggak, cuma kan Gen Z kan yang penting dia rela makan debu, tapi yang penting dia punya iPhone 16. Itu tapi menarik, Mas Jerry. Itu gimana tuh? Supaya mereka engage kan. Saya juga yang jalan-jalan 2 negara itu kalau dihitung berapa sih, Mas Jerry? Maksudnya kalau kita naik misalnya 6 kali lipat bisnis kita, terus kita ngasih one time, kita hitung berapa orang itu ke Singapura, Malaysia lah katakan. Paling berapa gitu. Dan itu one time lagi. Tapi itu dampaknya panjang loh, Mas Jerry. Orang tuanya bangga, orang tuanya ngomong ke tetangganya, dia posting di sosial media, temennya nanya semua ada lowongan dan sebagainya, enggak gitu. Kalau dirupakan gaji 6 bulan biasa lagi, udah habis. Hilang. Iya juga jalan-jalan. Tapi nggak tahu nih kalau untuk iPhone tadi kan. iPhone juga menarik. Bisa gitu, ya karena kan dia mungkin dia posting jadi lebih oke, terus dia meeting sama teman-temannya, nongkrong di coffee shop, nambah pride, kayak gitu-gitu kan. Dan mungkin akhirnya gini persepsinya orang itu, belum tentu saya dapat ini di tempat lain. Nah itu komponen yang benefit itu biasanya kayak gitu, Mas Jerry. Kalau variabel dan fix itu mereka bisa ngitung tuh. Oh, aku dapatnya sekian nih cashku gitu. Begitu ngomongin benefit, belum tentu aku dapat seperti ini di tempat lain gitu. Salah satunya umroh bisa nggak? Bisa. Umroh, leisure, edukasi, kepemilikan motor, asuransi, banyak. Dan ini mesti relate dengan mereka gitu. Nambah pride-nya mereka, nambah moralnya sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Jadi lebih win lah antara personal, pride gitu. Kalau umrohnya tapi tetap kerja. Maksudnya kerja kan saya ada perusahaan biro iklan umroh gitu ya. Nah, terus di sana juga dia ya nyambil jadi tour leader, jadi videographer. Itu termasuk nggak? Tapi dia ada waktunya, dia bisa free time, bebas. Bisa juga ya. Saya juga dari berapa orang yang umroh sedikit ya, paling 10 ada 7 kan. Itu nggak semuanya jadi tamu, ada yang menangkap jadi tour leader waktu itu. Tuh. Jadi
Dan mereka senang. Oh, mukanya Rafli langsung deh. Jadi Fli nih. Tenang. Kasih tahu ke Inong bahwa nanti yang naik kasih tahu ke yang lain. Cuma buat kasih tahu doang. Tenang Fli. Kamu nanti akan jadi pengirim informasi ke yang lain bahwa kamu yang akan berangkat. Seru kayaknya. Bisa Rafli kan nanti ada kesempatan juga kan. Misalnya nggak dapat bangku kan bisa disayap. Berangkat, yang penting berangkat kan. Saya tahu lah. Masuk Oke, lanjut. Technical sedikit ya Mas. Langsung gas. Saya penasaran nih. Materinya bahaya nih, daging nih. Nah ini basic problem yang tadi saya yang paling kiri nih Mas Dery. Nah ini kalau kita ngomong budget gitu ya, 100% fixed pay. Komponen tetap gaji pokok. Ini makan gaji buta yang tadi saya sebutkan. Mau kerja nggak kerja, absen, sakit, apapun lah, absen beneran atau absen ini kan, kan aku dapat gaji bulanan. Iya juga ya. Sehingga ownernya gini, guys kita harus mencapai target nih. Ngapain Pak? Dapat apa saya dari situ? Kalau saya dapat gaji setiap bulan itu, udah pikirin sendiri. Akhirnya kompensasi ini secara sistem nggak bisa bekerja Mas Jadi. Harus tambahan di sini ini 100% gaji pokok plus cambuk. Ya kan? Ownernya harus nyambuk. Akhirnya kan yang nyambuk capek, yang dicambuk sakit. Nah itu kan nggak sehat. Oke. Nah ini problem pertama nih Mas Eri. Fix tuh bahayanya fix gitu semua, ya. Gitu. Ini rata-rata UKM juga banyak yang di sini. Yang kedua, nah ini yang seru nih. Sebelumnya pasti mereka nggak punya struktur. Contoh ini grade 1 level staff, grade 2 level supervisor, grade 3 level manager. Begitu diplot gajinya, lihat nih. Lah, manager di sini, supervisor ada yang di sini, staff. Ini umum Mas Jadi. Emang ada begini? Banyak Mas Jadi. Nggak, simpelnya kan nggak usah pakai ilmu dulu deh. Kalau dia tanggung jawabnya besar, ya kan gajinya pasti lebih di atas. Iya, tapi kan problemnya perusahaan ini berevolusi, ngerekrutnya dari 1 orang, 2 orang. Dalam 5 tahun dia masukin berapa orang tuh? Dan gajinya nggak punya struktur. Oh, kamu minta sekian. Oh ya ini. Oh ya ini. Oh ya ini. Begitu diplot. Buset, seperti ini ya jadinya ya. Nah biasanya gini Mas Heri, ketika saya membantu klien belum punya struktur salary atau pengupahan yang jelas gitu ya, hampir 50% lebih itu di luar struktur. Ini di luar struktur nih. Ini di luar struktur. Ini di luar struktur. Ini. Oh harusnya dia di dalam kotak warna biru ini. Nah kalau di dalam kotak warna biru itu aman. Jadi semua itu sudah ada strukturnya gitu. Jadi HRD nggak perlu nanya owner terus, ini gajinya mau digaji berapa Pak? Gitu. Ya. Terus kemudian kalau aku harus fight gitu ya untuk hijack seseorang di tempat lain, kan aku sudah punya anggaranku sekian, budgetku sekian, aku harus cari di mana gitu. Jadi kompensasi itu perlu struktur juga Mas Dery. Kalau di perusahaan besar pasti sudah punya ini. Lah bahayanya Mas Dery, dengan struktur yang kacau seperti ini, nih tidak punya struktur. Ya tidak punya struktur. Besaran gaji semuanya semaunya owner, nggak fair antara gaji dan bobot jabatan ini kan, contohnya manajer dengan staff ini kan, plus informasi gaji tersebar di organisasi. Kan seru, chaos. Dia tahu nih gajinya si A berapa, si A tahu gajinya si D berapa. Kalau kayak gini siapa yang resign kira-kira Mas Dedi? Waduh, gajinya tersebar semua ini di organisasi, kalau lihat tahu seperti ini. Siapa? Manajer? Ini yang resign. Ini yang manajer. Ya dia merasa terintimidasi lah. Betul. Beban gua berat, anak buah gua banyak, gua langsung di push sama atas, tapi gaji gua sama. Gaji lebih rendah dibanding staffnya malah. Ini kenapa ya? Karena si grade 1 yang baru masuk, apa nama istilahnya? Bisa jadi lama. Fresh graduate itu lama atau dia ngikutin ekosistem yang baru? Gini, biasanya gini Mas Dedi. Kalau UKM baru itu kan ngerekrutnya kan pasti teknis dulu kan, nggak mungkin langsung rekrut manajer kan. Iya. Benar nggak? Iya. Contoh di industri saya aja lah, baker. Saya ngerekrut baker dulu deh. Nah baker di sini kerja sudah 4 tahun nih. Manajer baru karena industrinya bertumbuh terus, bisnisnya bertumbuh terus. Oh aku butuh manajer, masuklah manajer. Loh kok gajinya lebih rendah dibandingkan yang ini? Gitu. Karena nggak ada strukturnya, Mas Eri. Bisa jadi yang ini nggak usah langsung manajer nih.
antara grade 1 dan grade 2 Naik. ini. Wah, ini nggak apa-apa deh, ini supervisor, toh dia juga belum tentu perform, saya rekrut di sini aja deh. Sementara timnya sudah di sini gitu. Akhirnya kan ya ini ya, semaunya owner ini. Karena nggak punya struktur. Ini mau ngomongin masa kerja dihargai atau berdasarkan bobotnya atau dua-duanya atau enggak semuanya Oke, jadi yang sehat kesimpulannya dengan struktur. dengan struktur lebih rapi ya. Rapi. Kalau di industri besar, Iya. saya nggak nyebut mereknya, saya pernah kerja di 2 tempat ini, nggak lebih dari 10% yang di luar struktur. Semua sudah di dalam struktur. Kalau seandainya informasi gaji tersebar pun kan aman. Manajer memang gajinya lebih tinggi dibandingkan yang lain gitu. Nah ini belum ada strukturnya, gajinya tersebar di semua organisasi. Aduh, jadi kompensasi itu akhirnya nambah masalah, paham nggak Mas? Iya. Soalnya kita nggak bisa ngukur juga ya si grade 1 sama grade 3 atau staff sama manajer itu siapa duluan yang masuk, siapa duluan yang nggak masuk, yang gitu-gitu tuh. Itu harus ada, ini ada pelajarannya Mas. Itu namanya untuk menyusun struktur upah itu namanya. Bukan ngukurnya dari berapa gajinya dia sebelum di perusahaan kita. Nah makanya kalau Itu yang kan seperti gimana? itu pakai range Mas Dedi. Karena di sini ada ruang untuk kita bernegosiasi dengan market. Karena nggak semua orang itu. Tapi semakin besar jabatannya, range-nya akan semakin lebar. Karena marketnya kan jauh lebih luas ya. Nah, kalau angle-nya dibalik, ini kan tidak punya struktur besaran gaji semaunya owner. Kalau memang dari si karyawannya, calon karyawan ini datang itu dengan udah bawa portofolio, Ya. lah gue digaji sebelumnya 8 juta. Masa di sini gue 6 juta turun dong gitu misalnya. Nah makanya kalau dia masih masuk struktur, ya hire aja. Kalau di luar struktur Mas Dedi bahaya, bisa ngerusak struktur. Contoh di luar struktur yang paling parah Contoh nih. ya, gaji manajer di sini range-nya antara 4 juta sampai berapa? 7 juta misalnya. Oke. Ternyata dia masuk dengan portfolionya dia, terus nego, saya maunya 10 juta itu. Coba kalau kita terima di sini ya. Ini kan baru ada grade 3, kalau ada grade 4 nanti Mas Jadi paham. Berarti kan dia di sini nih titiknya. Kok sebelahan sama si level ya gitu kan? Ibaratnya gitu kan. Akhirnya nanti yang resign bukan manajernya, si levelnya yang resign. Tutup dong perusahaannya. Makanya ngerusak tatanan jadinya gitu. Taunya bahwa dia mentoknya di 7 itu apakah pasaran atau gimana? Satu, ini menarik nih, teknikal lagi nih pertanyaan. Jadi menentukan besaran struktur itu ada 3 komponen Mas Dedi. Yang satu, kemampuan perusahaan, budgetnya harus di angka berapa. Kedua, seberapa kompetitif kita dengan kompetitor kita. Nggak harus kompetitor langsung ya. Kalau saya dulu di perusahaan, saya itu salary survei itu harus hampir setiap tahun Mas Dedi. Saya karyawan-karyawan saya itu saya exit interview, kamu keluar kemana nih? Oh ke migas gitu. Jadi migas itu saya survei juga. Posisi salaryku ini dibandingkan mereka itu di mana gitu. Apakah sudah kompetitif atau enggak gitu. Yang ketiga regulasi Mas Dedi. Yang setiap kalau kita ngomong corporate ya, yang setiap tahun kita selalu berdebat menentukan angka UMK antara Apindo dan buruh. Ya itu. Nah salary struktur itu dari 3 faktor itu. Ujung-ujungnya juga balik kemampuan perusahaan juga. Kemampuan perusahaan itu terukur dari profit apa revenue? Dari budget. Cost. Dari yang tadi itu Mas, dari kalau F&B antara 15% sampai 20%. Kalau industri retail biasanya SDM cost-nya itu 1 sampai 3%. Gitu. Kan harus dibudget Mas. Jadi kalau nggak dibudget kan ngeri Mas. Iya. Nah, semakin perusahaan itu bertumbuh, berarti kan angkanya bergerak kan, budgetnya juga lebih lebar kan. Nah, itu baru dimainkan nih. Dari revenue bisa juga kali ya? Bisa juga ya. Ya tadi yang 20% dari revenue, Mas. Ya, pertumbuhannya dia sekarang udah setahun berapa? Layak untuk ngegaji berapa gitu ya. Saya dulu SDM cost-nya itu ketika bisnis saya itu masih mikro ke kecil, biaya SDM cost saya itu kalau nggak salah hampir 27% Mas. Sekarang begitu naik jadi 17 something lah. Oke. Itu sehat. Itu apa yang dipangkas? Nggak dipangkas kan growth ya. Growth. Fixed cost-nya tetap sama, Tetap variabelnya naik tapi fixed cost-nya tetap sama. Gitu. Perlu hire orang untuk investasi itu nggak? Untuk apa? Buat hire untuk kayak gini nih. ya buat naikin apa segala macam.
Kalau ini di Belajarnya sama corporate, siapa ya? kalau ini di corporate harus Mas Jerry. Berarti para HR, human Iya. capital ini mungkin bisa belajar langsung sama Mas Egi. Bisa, Ada bisa. workshopnya nggak sih? Ada nanti akhir bulan Februari. Ada ya? Baru kita buka menyusul fast track leadership, managerial leadership kita yang sudah jalan 4 kota ini. Ini yang nanti akan kita launching Apa nih khusus untuk HRD? khusus untuk RD. Nanti yang dipelajari juga ada di slide ini juga. Waduh, gitu yang kita tunggu-tunggu nih, biar ngerti kan teman-teman nih, kapan harus naikin, kapan harus nge-hire, kapan harus angka sekian, targetnya bagaimana, dan seterusnya, kemampuan dari budget perusahaan. Betul, Itu kan jangan salah kompensasi. Yes. Mungkin jangan-jangan si A ini bukan dikasih kompensasi pola 1 atau skema 2, skema 3. Misalnya tadi kan ada umroh, ada motor, itu juga ada ukurannya di situ ya. Ada ukuran, saya budget itu Mas Jerry. Nggak ngawur ya. Selain budget maksudnya kayaknya dia suka dia kasih motor. Betul. Gitu-gitu gimana ya? Bisa Nah, nggak? kalau Kan istilah subjektif banget tuh. Enggak, kalau istilah marketing itu kan customer centris tuh. Iya. Kalau di HR itu employee centris. Ini cakep nih. Jadi personal mereka. Saya selalu tanya nih, Oh, kalau kita mau bikin kayak gini menarik enggak? Aduh Pak, enggak Pak. Ngapain kita paksakan? Udah nambahin biaya, enggak nambah moral. Apa misalnya kayak Pernah saya tuh ngasih apa ya waktu itu? i- Nonton. Jadi ada reward di beberapa kota itu klien saya, kita buat nonton sama makan-makan. Pandangannya tuh apa ini gitu. Oke. Lah kan kalau kayak gitu kan akhirnya kita nambah biaya Mas Jerry. Tapi nggak ada dampak Tapi ke nggak- moral, nggak ada kinerja gitu kan berat. Tanya satu-satu dong. Harus employee centris. Iya. Satu-satu tanya. Tanya. Sehingga begitu kita keluarkan, wow dikejar itu. Oh. Ada juga Mas Jerry, ini Apa? lucu banget. Saya masuk sebuah kota di waktu itu kalau nggak salah di Jogja Mas Jerry. Hanya membuat itu kalau seandainya target tercapai, cuti terus ini rekreasi bareng-bareng. Bu, Itu dikejarnya kayak luar biasa udah. kapan nih Pak? Kapan nih Pak? Nah itu berarti fitpo, berarti mereka butuh cuti dan healing. Tuh. Ya, harus employee centris Mas ya. Tuh, employee centris nanti Ya. Rafli ngobrol sama saya. Rafli. Dia seneng kok dia Bintangnya Rafli nih kayaknya. mancing di empang aja dia seneng. Nyari encu dia seneng nih keliling-keliling got kali ya. Semangat terus. Justru saya kayak gini biar motivasi, bukan sangkanya penonton tersangkanya gimana-gimana sama Rafli. Lanjut ini Mas Dery. Nah, lanjut. Recommendation. Yang tadi Mas Dery bilang, oh ini harusnya gaji diturunin, jangan. Nah. Kalau gaji diturunin moral hancur. Hancur. Harus di bridging kayak gini Mas. Kalau sekarang misalnya masih semua gaji buta, kalau kita perusahaan bertumbuh, Oh. tumbuh kan ini kan, Oh, ngerti. harus ada porsi sudah yang mulai variabel gitu. Kalau bisa future-nya kayak gini Mas Dery. Ini ideal untuk UKM gitu. Coba pakai angka sekarang nih. Ini lebih gede dibandingkan ini. Ya, coba pakai angka. Maksudnya contoh, kenaikan persennya ini itu 1 adalah juta. berarti 1 juta. 1 juta ya. Oke, sekarang berarti- gaji pokok. Gaji buta ini. Ini semua gaji pokok. Nah, Biru, yang biru merah, ya? Yang merah Oke. variabel, yang biru fixed pay. Oke, berarti yang now ini adalah 1 juta. 1 juta gaji pokok. Perusahaan bertumbuh, Ya. kalau kita pengen menumbuhkan karyawan juga Heeh. supaya dia merasakan juga ada pertumbuhan di sini. Di sini naiknya 1.100.000, di sininya 200. Tapi ini jadinya variabel. Relatekan ke performance, target kinerja dan sebagainya. Berarti 85% dari 100 yang sebelumnya, 15% dari 100 yang sebelumnya. Betul. Makanya tadi 1, berapa total? 1,1-an lah. 1,1. 1,1 tambah ini jadi 1,3 gitu. 1,3. Tapi Kalau bentuknya 85%, 15%. Oh, Ujung-ujungnya 100% juga kan? Iya. Oke, lanjut. Kalau bisa nanti di sini naik lagi 1,2. Misalnya ini 1,2, di sini bisa jadi berapa tuh? 2 jutaan atau berapa? Oke. Jadi kalau kita lihat bridgingnya, fixed pay-nya atau gaji pokoknya naiknya landai, insentifnya tinggi. Oh iya. Itu kalau di garis tuh insentifnya apa sih istilahnya? Eksponensial. Jadi yang satunya ini tangan saya gimana nih anak ini? Nah ini di kondisi yang seperti Gimana nih? bisnis saya Mas Dery. Contoh Gini gajinya ya? 3 juta, tapi target kalau itu tercapai, insentifnya 7 juta, 8 juta. Ini harga mati NKRI ini. Budi NKRI. Mau hilang 60% gitu kan. Jadi akhirnya mikir bareng kita punya partner. Tuh. Ini yang di bridging Mas Dery, jangan di sini.
Kalau di sini capek nih, plus cambuk soalnya di sini nih. Iya. Mana nih? Riset. Nah, ini yang coba riset dirapihin, lihat mana yang positif diambil saat. Gitu. Yang lihat ini buat perusahaan kita nih. Ya kan insentif apa segala macam menarik. Nah, ini yang merah. Iya. Ini juga perlu desain Mas Jadi. Ada juga, ini kan jadi more agresif, more ownership lah kalau seperti ini kan ya. Iya, oke. Lah, untuk memainkan yang merah Mas Jadi, kan ada juga yang seperti ini nih. Kinerja insentif. Kalau omsetmu bagus, kamu dapat sekian persen. Hati-hati, ini bukan insentif. Ini enggak lazim. Lah kan begitu harusnya. Nah, kalau seperti ini Mas Jadi, ini sama kayak saham. Oh, ngerti. Seberapapun bisnis ini bertumbuh, dia ngikut terus tuh. Jadi misalnya jangan langsung dipukul rata, kamu dapat 5%. Ya kan, buat karyawan ya. Ya berarti ya dia kinerjanya ngikut terus sampai kapan? Ngikut terus. Selamanya 5%. Jadi shareholder dia. Shareholder. Bisa jadi kalau di dunia produksi tambahan HPP jadinya. Ya, jadi kayak ada komponen cost tambahan gitu. Ini ngikut dia. Ngikut terus. Harusnya kalau achieve sekian, kamu dapat sekian. Harusnya gini Mas Dery. Ini udah ada nih. Ini teknikal banget ya. Ya. Pelan-pelan nih Mas Dery ya. Contoh misalnya kita sekarang omset 100 juta tuh. Ya. Gajinya 1 juta. Ya. Kalau bulan depan dia 100 juta, 120, lebih baik gak ini? Iya lebih baik naik kan. Baru kamu dapat insentif tuh 250.000. Oh, oke. Naik lagi nih 260. Iya. Dapat lagi 250, tetap nih. Oh, kok tetap? Iya, jadi kinerjanya naik, insentifnya tetap. Dia nggak reaktif? Tergantung komunikasinya. Saya selesaikan dulu ya, nanti kita diskusi ya. Yang menarik kayak ini Mas Diri. Kalau dia ternyata turun, baseline-nya acuannya sudah di sini nih. Karena turun, sorry kamu nggak dapat. Kalau kamu targetnya tercapai, misalnya 500 juta, kamu dapat 1 kali gaji. Oke. Nah, karena target tercapai, kita harus bikin target baru tuh. Sehingga karena target tercapai, gajimu saya sesuaikan sekarang. Yang dulunya 1 juta jadi 1,25 juta. Jadi angka aman. Karena dia dulu dapatnya sekian, sekarang jadi gajinya dia. Next, kalau dia dapat lebih tinggi lagi progresnya, ya insentifnya beda Mas Jadi. Dari 250 sekarang sudah 750. Ya. Gitu terus 750. Sorry kalau kamu ini turun nggak dapat, tapi kan kamu dapat yang seperti dulu, gaji plus insentif ini 1,25. Iya, oke. Asik, keren nih. Target 1M tercapai, naik 1,5 juta. Insentifnya bisa jadi nggak 750, 1,5. Jadi di sini sudah 50-50 Mas Jadi. Oh, jadi gaji 50%, insentif 50%. Ibaratnya gitu kan? Itu NKRI Mas Jadi. 1,5 juta gaji pokok, 1,5 juta insentif. NKRI Mas. NKRI. Harga mati sudah itu. Bodoh. Nah, akhirnya Mas Jerry grafiknya bukan yang kayak tadi tuh ngikut terus. Kan jadi kayak gini kan? Ya. Delta ini kita bisa pakai penyesuaian gaji, promosi, nambahin benefit karyawan, jenjang karir, pengembangan bisnis dan lain-lain. Sehingga persepsinya apa? Yang tadi kita balik ada 2 stakeholder besar tuh. Manajemen investor seneng, bisnisnya bertumbuh. Karyawannya, di sini ada karir, di sini ada pertumbuhan, di sini ada ini itu. 2 stakeholder happy. Keren. Gitu. Ini materi mahal banget loh ini. Dahsyat. Jadi kalau manfaat. Amin ya Rob. Jadi sengaja kasih solusi ini hadir untuk membantu buat para UMKM, pengusaha kecil yang memang ownernya ini juga harus bisa memanusiakan manusia. Kita tumbuh bareng. Exactly Mas. Nah, jadi kalau lo sepakat, sengaja saya ngundang Mas Hegi nih, karena kita komit. Gimana caranya UMKM kita ini tumbuh, Mas? Amin. Kita pengen perusahaannya berjalan, kita pengen tuh benar-benar mereka juga, ayo dong kita sama-sama tumbuh bareng sama perusahaannya, karyawannya. Kalau teman-teman merasa bahwa ini adalah tayangan yang bermanfaat gitu kan, sebarin dong, kasih tahu. Mungkin bisa kode ke bos, mungkin bisa kode ke teman seperjuangan, mungkin bisa kode ke lintas divisi manajer-manajer yang lainnya atau staff-staff yang lainnya. Jangan dapat informasi sendirian, di-share aja. Potongan-potongannya, tayangannya apa segala macamnya. Biar tambah manfaat Mas Jadi. Iya. Siapa tahu jadi amal jariah ya. Amin ya Rob gitu. Karena kita komit sekali pengen membersamai para UMKM. Ini contohnya Mas Jadi. Mulai April sampai Desember sempat turun di September, tapi lihat nih grafiknya. Naik terus ya. Ini contoh salah satu
bisnis yang kami bantu ya bakery skala industrinya menengah. Real. Insya Allah Desember ini Januari ini memperjuangkan nggak setinggi ini tapi bergerak lebih landai. Tapi kan bertumbuh terus tuh. Tumbuh. Kalau kayak gini kan investor, manajemen happy, Iya. tim juga happy. NKRI. Sabar, nih Inong kan manajer nih di ruangan ini. Tenang. Inong seneng banget nih ntar kalau ada insentif pasti kan. NKRI, Negara Kesatuan Republik Inong. Gitu ya. Bukan Indonesia ya. Iya. Tenang dong, saya lagi atur biar kamu bisa jalan-jalan ke rumahmu. Nah ini Mas Dery, Ya. yang baru kita bahas tadi kan cuman ini nih, remuneration aja kan. Tapi kita nggak bisa mengandalkan ini. Semua itu terjadi harus dengan organization development yang baik, performance management sistemnya diukur, rekrutmen seleksinya diseriusin, nggak bisa asal supaya people-nya bagus gitu ya. Iya. Talent management di dalam organisasi jalan, training development jalan gitu. Lah ini HRD Mas Dery. Ini yang nanti kita akan bahas di sekolah HRD nih. Boy, keren. Yang baru kita bahas cuman ini sekarang. Ini masih bagian ada kecil. 5 lagi loh. Ya, Iya, masih ada 5 lagi. Jadi tadi udah kelar dibahas, makanya warnanya abu-abu gitu ya. Sudah selesai dan bahkan mungkin dan di sekolah HRD detail lagi nantinya. Itu nggak cuma yang tadi mengenai kompensasi, tapi ada juga yang lain-lainnya nanti detailnya akan ada di sekolah HRD. Kalau mau tahu daftar lebih lengkapnya. Mungkin bukan kamu nih, misalnya yang punya andil dari sisi buat beli workshopnya, datang kehadiran ke kelasnya, share coba deh. Kasih tahu video ini, cuplikan ini. Ya, itu yang ke penting, orang HRD-nya. Itu penting itu. Iya, ke bosnya misalnya kalau dekat sama bosnya, bos, biar kita tumbuh bareng bos. Oh nggak apa-apa deh. Saya nanti yang akan hadir di sekolah HRD-nya Mas Egi. Nggak apa-apa bos. Nah, bos saya yang suruh beli. Itu bentuk ownership loh itu. Iyalah. Iya kan, nih bos, ayo bos. Nah, nggak apa-apa ntar, bos tinggal duduk manis saja. Saya yang mati-matian untuk mantengin di kelas. Offline kan? Offline. Iya udah cakep. Total 5 hari kan masalah sedikit. Ada 3 hari online. Cakep. 2 hari nanti offline kita ketemu, mereka harus bikin proposal ke bisnisnya, kita dampingi untuk eksekusinya gimana. Cakep. Gitu. Atau bosnya yang juga share ke timnya. Sebenarnya perlu HRD banget atau misalnya UMKM ini belum ada divisi HRD, gimana dong? Atau orang kepercayaan di timnya? Ya ownernya, tapi ownernya jangan males. Harus kerja beneran. Cuman gini loh Mas Dery, yang jadi problem itu, dan saya lihatnya itu pain point umum, rata-rata itu bisnis yang sudah kecil ke menengah, rata-rata punya HRD Mas Dery. Cuman HRD-nya nggak ngerti ngapain gitu. Plus ownernya apalagi gitu. Oh, udah selesai. Saya ngapain sih harusnya jadi HRD itu ngapain itu? Nah itu pain point banget Mas Dery. Makanya wah ini kayaknya menarik kalau kita bisa share topik ini, terus kemudian business is people kan Mas Dery? Iya. Nah tapi problemnya adalah kita nggak serius juga untuk mengelola people gitu. Di ujung obrolan nih, mungkin nggak kalau misalkan perusahaannya udah kadung ya, udah di tengah jalan, udah jalan berapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, tapi mungkin pertumbuhannya juga belum berasa, jadi baru dapat ilmu ini, baru nonton tayangan ini, baru ketemu episode ini gitu kan, dia pengen langsung ngegas, tapi masih agak tricky, kayak belum tahu nih aslinya, karena kan baru tahu informasi sekarang, ya kan nih orangnya belum bisa ngebaca siapa yang performanya siapa yang begini apa segala macamnya. Itu gimana? Apakah dikasih satu project baru dulu untuk uji percobaan? Karena kan khawatir malah mengganggu core bisnis utamanya. Ya misalnya seperti apa? Oh ini kita bikin projectin baru lagi, gue mau tes. Soalnya saya pernah dengar, pas banget saya kepikiran ini pola yang dipakai salah satu teman saya saat itu dibangun perusahaannya. Kasusnya berbeda, terus terang gitu kan, bukan karena memang kebutuhan buat HRD-nya gitu, lebih dalam, tapi lebih kepada dia ingin mempercayakan kepada orang-orang tertentu yang ada di perusahaannya. Kalau mau works, nah itu bisa nggak sih kayak gitu? Tricky Mas Dery, maksudnya gini. Karena itu juga akan dipelajari di recruitment selection kan, gimana lihat orang ini punya potensi yang bagus atau enggak. Enggak, dia udah lama di perusahaan. Nah itu problemnya. Kalau kita mau ngirim orang yang tepat, tapi nggak ngerti caranya orang tepat banget atau enggak, benar enggak? Bukan. Sehingga buat sekolah maksudnya. Bukan. Ini buat project. Saya dengar ke siapa kemarin ya. Pokoknya dia bilang dibikinin project baru. Siapa sih waktu itu pernah duduk di sini juga? Jadi untuk si orang ini bikin project gitu akhirnya. Jadi goalnya apa dengan bikin sebentar. Apa Atta Halilintar ya? Ini agak-agak beda nih memang.
kalau nggak salah Atta Halilintar ya, pernah waktu dia duduk di sini terus dia ceritain bahwa dia ngasih kesempatan karyawannya, lu punya ide apa, lu present ke gue, lu pitching. Iya, Atta. Dicerita gitu kan, kalau emang oke, ayo kita tumbuh bareng. Ya. Sembari menilai, I see. Melihat bahwa misalnya baru dapat ilmu ini nih, saya coba cocok logikan kan, saya coba korelasikan. Oke, ini mantap nih. Tapi kan nggak serta-merta tiba-tiba langsung digas. Jangan-jangan nih di ilmunya insya Allah udah benar, tapi dianya nggak bisa implementasinya. Khawatir kan kalau langsung ke perusahaan yang skala holding kan berbahaya kalau dia nggak bisa menjalankannya. Waktu itu saya coba copy dengan sistemnya Atta, bagus tuh. Di luar dari topik ini ya. Make sense sih Mas. Iya kan, dibikinin project nanti dia presentan ya. Iya, nggak apa-apa itu dari kapital perusahaannya. Pas kebetulan memang perusahaannya mau bikin 1 unit lagi misalnya. Ya udah nih, tapi orang-orang yang udah dibidik dimulai tuh tadi balik maaf ini dong slide-nya dong Mas, maaf. Ceritanya dari awal tuh. Saya udah petain nih. Ini si A, si B, si C. Kayaknya nih oke nih. Ini kan tadi kan katanya kalau ditarik ke pasal 1 kan orang-orang terpilih yang performanya baik ya. Ring satunya ya. Ring satunya lah anggaplah ini ya. Semua ring satunya. Oke. Ring satunya misalnya ada berapa? 5 orang misalnya. Ya kan? Di macam-macam divisi kan. Divisi A, B, C, D, E gitu. Ini ada ring satunya macam-macam lah di sales, keuangan, mungkin operation apa segala macam ya. Nah, dari situ udah deh, gua ring satunya daripada ntar ke holding langsung diutak-atik sembari belajar orang HRD-nya. Pas momennya kebetulan ini akan ada mau nambah unit apa sih istilahnya revenue stream baru. Yang ini dulu deh coba. Kalau berhasil dia langsung masuk ke dalam skala semua perusahaan. Jadi kayak sukuk lah. Itu sebenarnya bentuk selection tapi di internal sih. Yes. Bisa berarti ya? Bisa. Cakep nih guys. Bisa. Presentation terus kemudian observasi dan itu kan bentuk toolsnya aja sebenarnya. Presentasi itu kok menggali konseptual thinkingnya dia, planningnya bagaimana dia, ngeksekusinya gimana. Betul. Itu jadi juga. Siapa si insentif ini akan ada ketika di project baru itu. Ya kan. Nanti kan soalnya gini sih Mas, ada lagi sebenarnya faktor yang keduanya kalau langsung ke utama. Kan bisnis udah jalan. Ngerusak nanti. Satu ngerusak, resiko. Terus yang kedua yang berikutnya nggak keukur. Memang perusahaannya udah dikenal orang-orang, udah konsumtif. Betul. Ya jadi kayaknya dia tiba-tiba ngeklaim kan. Ini juga bagian dari owner juga kan. Tiba-tiba ngeklaim tuh Pak, naik tuh Pak. Lah kalian memang udah waktunya. Coba dong di challenge dari yang perusahaan yang baru nih. Jadi kamu semangatnya udah beda. Itu bisa juga berarti. Bisa. Saya juga melakukan itu, Mas. Oke. Salah satunya beliau itu. Wih keren. Mantap. Kenapa beliau? Iya kan pegang dulunya di bakery, geser ke sini di bakery ada yang promotion. Nih coba nih langsung ngomongnya disaksikan sama publik nih. Buat nanti ring 1 apa segala macam ini kan ada karyawan-karyawan saya. Kan kebetulan kita lagi mau buka juga sekalian. Ayo kita duduk bareng sama saya. Siap. Duduk. Kita bikin susun bareng-bareng beginian. Ayo coba buktiin. Kalau kamu mau, menarik. Nanti gas Mas Jerry. Gas ya. Nanti bantu juga Mas Egy ya. Nanti dari sini baru. Ayo untuk kasih solusi. Mantap. Belain dari Malang ke sini. Kasih solusi. Ngundang lagi dong. Gitu. Ya kan, ya pokoknya buat Risat. Nah, Risat nih GM kita gitu kan. Gitu kan Andri, ini Risat sama Andri nih di GA sama HRD. Oke. Ya kan General Affair sama HRD ini. Coba saya kirim bisa nggak? Bisa. Orang HRD kita. Bisa Mas gitu ya. Kasih serius solusi. Ya? Kasih slot dong. Bener-bener nih serius nih. Saya juga nanti masuk datang, tapi Risat yang belajar orang HRD kita. Nanti nggak apa? Ini kapan sih acaranya? Saya ikut hari pertama deh. 3 hari online, 2 hari offline. Nah, nanti di offline-nya nah, saya datang juga. Saya mau kasih testimoni. Betul kan, kasih ini kan plannya juga mau eksekusinya gimana kan? Ya, nanti saya hadir. Nanti tapi kalau Mas mau tim kasih solusi Risat sama Andri saya kirim ke sana. Ya siap, kan? kasih solusi. Mantap, terima kasih loh Mas. Nanti saya juga hadir di salah satu harinya. Nanti
bertiga. Ya. Nanti sisanya ya mereka berdua lanjutin. Kita pecut-pecutin biar kita jadi lebih sehat bareng-bareng gitu loh. Ini 2 orang ini HRD semua ya. HRD yang ngurusin di situ. Mantap Ya. Mas Eri, mantap. Pokoknya jangan mikir sayanya. Kalau emang dia perlu dicekek aja, Mas. Siap. biar Urusan saya tuh cek iya, gitu ya. iya kan misalnya lagi begini nih main handphone taunya lagi di dalam kelas sekolah HRD lihat gituin langsung lihat layar gitu bisa sama Andri gituin aja nengok liatin nih ada yang bening-bening nih kayaknya nih tarik lagi lehernya suruh lihat depan lagi nih jangan sampai terkecoh ada yang bening-bening ada handphone harus fokus Siap. tarik lehernya Siap, laksanakan. ya udah boleh deh. Ya. Nanti saya berangkat bertiga ke Malang. Ya, coba Inong cari sponsor atau apa ya Inong ya. Siap. Ya, buat event sekalian. Kopdar. Ada mau kopdar nggak? Mantap itu. Iya udah. Atau nggak gini aja deh. Kasih solusi. Iya kan. Misalnya Putik nanti di sponsorship. Nanti saya bilang lagi. Ada mau nggak kita sekalian bikin acara di Malang? Kopdar. Iya kan. Pertemuan ekonomi kreatif. Kalau perlu ntar ada jadwal Bang Menteri, saya bawa Bang Menteri Teguh Rifki ke sana. Sekalian. Nanti ya. Cakep ya? Cakep. Siap. Cakep. Informasi lebih lanjut Sekolah HRD bersama Mas Hegi, langsung aja klik aja di bawah, linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman postingan ini sharing aja ke orang HRD-nya, kasih tahu bahwa linknya ada di bawah. Biar tambah manfaat ilmunya. Iya dong. Thank you Mas Hegi ya. Thank you Mas Eri. Siap. Sampai ketemu. Sampai ketemu di Februari insyaallah ya. Kita kasih solusi.